Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya, menyapa kembali di channel Yesaya07. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Untuk itu, tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Yesaya07, aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean video dari channel Yesaya07. Di video kali ini saya akan berbagi tentang topik pembahasan, di mana topik kali ini saya akan berbagi tentang prinsip dasar sistem TCP/IP, di mana prinsip dasar sistem TCP/IP ini kita gunakan pada pembelajaran khususnya pada fase E ataupun yang digunakan pada kelas 10, di mana dalam bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya juga saya sudah membahas satu topik di dalam pembelajaran media dan jaringan telekomunikasi. Sekali lagi, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar sistem TCP dan IP. Oke, kita langsung saja sahabatku semuanya, di mana yang tentunya pada tampilan berikutnya ini saya memuat tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini di mana pada akhir fase E atau pada akhir pembelajaran pada kelas 10 tentunya diharapkan peserta didik mampu memahami TCP IP. Sekali lagi, pada akhir fase E atau khususnya pada kelas 10 ini diharapkan peserta didik mampu memahami TCP IP dari pembelajaran prinsip dasar sistem TCP IP. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran. Di alur tujuan pembelajaran saat ini ada satu tujuan di mana semua siswa atau peserta didik pada fase E itu mengetahui tentang prinsip dasar sistem TCP IP yang saat ini menjadi topik pembahasan. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan tentang prinsip dasar sistem TCP IP, di mana prinsip dasar sistem TCP IP ini adalah sebagai komunikasi data merupakan proses pengiriman data dari satu komputer ke komputer yang lain. Artinya, yang terjadi saat ini pada lingkungan sosial kita ini tentunya sudah kita alami, kan tetapi kita belum mengetahui prosesnya atau prinsip dari apa yang telah kita lakukan. Kita hanya mengetahui saja pada dasarnya adalah ketika kita sudah berbagi data yang selesai. Tetapi ternyata dalam ilmu teknologi, ilmu jaringan komputer dan telekomunikasi yang kita pelajari saat ini diartikan sebagai TCP IP. Sekali lagi, di mana proses pengiriman data dari satu komputer ke komputer yang lain, atau bisa kita contohkan dari satu HP ke HP yang lain. Di mana untuk dapat mengirimkan data diperlukan alat khusus yang disebut dengan network interface atau interface jaringan. Tentunya ini sangat kita gunakan dan tentunya juga sangat kita butuhkan di era teknologi saat ini. Jenis network interface ini bermacam-macam, tergantung pada media fisik yang digunakan. Malam. Selanjutnya, di mana data harus dapat dikirim ke komputer yang tepat sesuai tujuan. Hal ini akan menjadi rumit jika komputer tujuan transfer data ini tidak berada pada jaringan lokal. Ini tentunya apa yang kita lakukan saat ini dengan perkembangan teknologi yang tentunya menjadi
bagian yang terpenting dalam kehidupan kita ini sangat kita alami, sangat kita lakukan. Karena kenapa? Karena pembelajaran ini menjadi hal yang harus kita ketahui. Karena pada lingkungan sosial kita banyak ditemukan penggunaan atau berbagi data, tetapi kegiatan tersebut hanya sebagian saja untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi pada dasarnya ternyata proses ini yang dinamakan dengan TCP/IP. Selanjutnya, TCP/IP terdiri atas 4 lapisan kumpulan protokol, di mana yang pertama adalah network interface, dan yang kedua adalah internet layer, dan yang ketiga adalah transport layer, dan yang keempat adalah application layer. Ini sebelumnya pada materi-materi sebelumnya itu, ini ada 7 lapisan OSI yang tentunya kita sudah ketahui, terutama pada bidang ilmu teknik komputer dan jaringan. Sekali lagi, pada TCP/IP terdiri 4 lapisan kumpulan protokol, yaitu network interface layer, internet layer, dan transport layer. Selanjutnya pada poin yang keempat adalah application layer. Selanjutnya, di mana jika suatu protokol menerima data dari protokol yang lain, di layar atasnya ia akan menambahkan informasi tambahan miliknya ke data tersebut. Informasi ini disebut header. Header ini tentunya sudah kita pelajari sebelumnya pada materi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana header yang berfungsi sesuai dengan fungsi protokol tersebut. Setelah itu, data diteruskan ke protokol pada layer di bawahnya. Lapisan terbawah yaitu network interface layer, bertanggung jawab mengirimkan dan menerima data ke dan dari media fisik, kabel, serat optik, dan gelombang radio. Selanjutnya, lapisan berikutnya adalah internet layer yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Pada layer ini terdapat 3 macam protokol, yaitu IP, ARP, dan HMP. IP atau yang dikenal dengan Internet Protocol berfungsi untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Sedangkan ARP atau Address Resolution Protocol ialah protokol yang digunakan untuk menentukan alamat hardware dari host yang terletak pada jaringan yang sama. Sedangkan di mana ini dijelaskan juga transport layer. Transport layer berisi protokol yang bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua host. Kedua host protokol tersebut ialah TCP. TCP atau Transmission Control Protocol. Dan berikutnya adalah UDP atau User Datagram Protocol. Ini salah satu tugas dan tanggung jawab pada transport layer untuk menyampaikan kedua host, di mana kedua host ini antara lain adalah TCP dan UDP. Selanjutnya pada layer teratas juga ialah di sini dijelaskan ada application layer. Pada layer inilah terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP seperti email. Ini email tentunya banyak kita gunakan terutama saat ini. Selanjutnya FTP atau File Transfer Protocol juga ini tanpa kita sadari kita berada pada sebuah istilah ketika kita melakukan sharing data atau memberikan data kepada pengguna yang lainnya. Selanjutnya ada HTTP dan tentunya masih ada jenis-jenis aplikasi lainnya yang dimana
bagian dari application layer. Selanjutnya adalah evaluasi. Ya. Tentunya sebelum mencoba untuk menyelesaikan evaluasi ini, tentunya kita sudah memahami dan sudah dapat mempelajari, membaca materi yang ada agar supaya hasil evaluasi ini dapat kita jawab dengan benar dan juga sesuai. Ini hanya sebagian refleksi untuk hasil akhir yang dimana ketika kita telah membaca ataupun telah kita pelajari materi tentang prinsip dasar sistem TCP/IP. Oke, silakan mencoba, semoga sukses dan mendapatkan juga hasil juga yang baik. Untuk dinilai, silakan masing-masing pribadi untuk menilai. Dengan panduannya adalah hasil presentasi yang saya sudah paparkan lewat video yang ada. Selanjutnya, terima kasih buat teman-teman, sahabatku semuanya yang telah mengikuti topik pembahasan, adik-adik sekalian, peserta didik dimanapun berada, yang berada pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa juga tetap dukung channel Yesaya 07. Silakan yang belum subscribe, aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean video dari channel Yesaya 07. Terima kasih, tetap semangat dan salam sukses.